Yang guyu lah arah-arah yang guyu. Tetap miso bro. Tapi aku ini nggak ngerti ya. Awak dewe kan profesinya sama ya. Layout Bondin senior Eben, Yanto, Farid, Aruf ya. Itu seniorku deh. Jadi Eben ini termasuk salah satu senior ya. Berarti awak ini masuk kamar dikan. Produk baru kan sampean menangi zaman penjajahan ya. Terus dari perjalanannya awak dewe mulai tidak mengenal outbound sampai masuk nang lingkungan praktisi outbound terus sampai hari ini. Nah aku pribadi kan tidak terasa kan. Sebenarnya aku kan gabung tahun 2000 loh. Aku kan betul kepada tahun 2000 waktu awak pernah Kendari ya. Kendari. Jadi aku mlebu nang komunitas outbound itu karena waktu itu Eben nang Kendari dan ada posisi yang kosong, jadi aku menggantikan. Nah, lek pengalamanmu dewe, kenapa awakmu bertahan sampai hari ini? Di profesi. Bolehlah kita mengatakan kita mencari nafkah di sini. Aku udah ngomong golek duit, Ben. Saya mencari nafkah soalnya. Duit itu bonus. Ya, duit itu bonus. Nah, dengan ini kenapa kok saya sampai tetap bertahan sampai sekarang? Itu di awal dulu itu kalau di situ kita hanya sekedar inginnya hanya kegiatan dibayar selesai. Nah di sini keinginan saya itu lebih. Yang jelas saya punya keinginan lebih. Duit yang lebih apa pengalaman lebih? Ya. Sing jelas loh. Karena bertambahnya pengalaman jam terbang otomatis diikuti dengan finansial juga pastinya. Harusnya apa pastinya, Mas? Pastinya. Oh, pastinya. Ya. Aku khawatir kuali mau. Iya, Itu pastinya. Makanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya itu yang menjadi. Makanya saya nggak pernah saya tinggal, tetap gitu loh. Jadi prinsip itu. Dulu kalau saya tetap bertahan seperti pola pikir teman-teman yang lain juga, misalkan kayak Yanto, aku nyambut gawe, mari bayaran selesai. Tidak, karena apa? Posisi waktu itu sampean tahu sendiri, Mas Barul tahu sendiri, saya tidak dipercaya untuk bisa di depan. Saya selalu pakai peralatan setting biasanya seperti itu. Ben iki ben spesialis itu logistik. Itu hanya setting peralatan aja awal-awal dulu, nggak pernah menghadapi dengan rapat dengan klien luar biasa. pegang grup aja nggak pernah. Pengalaman yang luar biasa dan tidak terlupakan nih. Seragaman wis keren. Goreng waktu itu ya. Seragaman doreng. Wis uniform wis kuaga ya ternyata tugasnya apa? Nggawa trail nang pasar tuku tempe. Tuku tempe kau belanja nang pasar. Ternyata ditekek ning dapur. Karena di Kawah Chandra di muka kita dulu ya Ben. Ya, itu mengharuskan orang yang mau gabung dengan tim ya lek aku ngira Ben ya. Di Libas itu adalah tim tertua di Jawa Timur Ben. Ya, tim tertua. Jadi sampai kita menyebutnya itu Kawah Chandra di muka. Matur suwun Mas. Kawah Chandra di muka. Karena ya memang jelas perbedaannya. Jebolane di Libas ambek jebolane sing melu-melu kursus-kursus ya beda jauh. Ayo. Mulai dari perform sudah jelas beda. Apalagi sekarang ada beberapa motivasi dari Mbak Sujiwo Tejo. Ya. Jadilah ahli dan senangilah, cintailah pekerjaanmu. Ahli ya.
cintailah dan akhirnya kamu akan menjadi ahli di pekerjaanmu dan akhirnya orang akan membutuhkanmu karena keahlianmu. Berarti nambahi ya. Jadi kalau dari Ki Sujiwotejo, jangan cari pekerjaan yang bayarannya tinggi, tapi carilah pekerjaan yang paling kamu cintai. Bukan kamu cintai. Kecuali kamu punya beban dan tanggungan, kasarannya kan. Kenapa? Kalau kamu mencintai itu bukan masalah uang lagi. Ya kan, kamu akan mencintai pekerjaanmu sedetail mungkin. Kalau kamu sudah detail, ya kan, kamu akan otomatis jadi ahli. Setelah jadi ahli, uang yang akan datang. Kurang lebihnya seperti itu yang saya terima. Ya betul sih. Artinya keahlian seseorang itu kan bisa diasah, diawali dari rasa cinta itu. Ya kan, saya banyak kan orang sing bayarannya gede-gede tapi selalu mengeluh, berarti dia tidak mencintai pekerjaannya, ya kan. Banyak orang, lah saiki wis ndak cocok iki. Lek kene dolen nang perapatan. Padahal panas, udan, dia tetap dilakoni. Tukang becak. Tukang becak itu adalah orang yang luar biasa. Ya kan? Korea bersyukur. Kenapa? Ya karena kecintaannya dengan pekerjaannya. Sehingga apa? Ya ternyata dia mampu kok membiayai hidup keluarganya. Yang notabene sekarang itu orang melihat tukang becak piro sih cari ini kan. Tapi kan rezeki kan enggak seperti itu cara mengukurnya. Ya kan delok berkah pun enggak. Nah, berkah itu kalau mencari keberkahan kan berarti diawali dari kecintaan. Karena ya ini orang yang cinta itu berbanding lurus dengan keikhlasan. Ya, aku tahu bahas game apa kan Titanic ya, itu kan belum tuntas dulu. Kenapa dibuat game? Film Titanic itu sampai kita buat game ya, bukan karena misi menyelamatkan pacare. Lain di film kan menyelamatkan pacarnya, dia rela berkorban. Tapi value-nya kan itu tadi, rela berkorban buat orang lain. Sehingga LND ikan emas dalam bentuk game itu bagi mereka yang tidak masuk ke matras minus, daripada terlalu banyak yang minus, maka satu orang berkorban kayak nahan banyak-banyaknya biar tidak keluar. Ya, artinya inti dari permainan itu kan rela berkorban. Dan rela berkorban itu ya berbanding lurus dengan keikhlasan. Kalian tidak ikhlas, tidak kira gelem. Dan keikhlasan itu berbanding lurus dengan rasa cinta ini. Karena materi ini bahaya, bahaya bagi pencinta judi. Saya mencintai profesi saya, Bapak. Apapun akan saya lakukan. Tapi Lele sampai ada sebutan dewa judi. Dewa judi. Ya, karena dia mencintai profesinya sehingga dia ahli kan. Dia ahli. Dasarnya kan sama. Konsepnya sama. Konsepnya sama. Cuman bentuknya yang berbeda. Iya, karena tidak sama dengan kita akhirnya salah. Leh, iya kan, kita melakukan apa saja untuk orang yang kita cintai, bojo, anak. Begini, uang direwangi nganti begal barang. Karena apa? Dasar cinta. Makanya dari almarhum ya apa? Kalau kita ingin lihat luasnya dunia, maka syaratnya ada dua. Kita punya sayap cinta dan keikhlasan. Ya kan? Kalau kita sudah punya dua itu, maka lengkaplah untuk terbang melihat luasnya dunia. Karena dengan rasa cinta itu maka kita tidak pernah berkeluh kesah, sehingga kita menjadi orang yang berprestasi. Kalau sudah berprestasi, cinta dengan pekerjaannya, apa finansial mengikuti, ya bukannya tidak mungkin kita akan bisa keliling dunia. Selain kita dibutuhkan, karena finansial kita sudah cukup. Kan arahnya ke situ, ya. Makanya aku selalu mengatakan biar kalau bekerja dengan orang lain jangan dilihat dari finansialnya,
secara materinya. Selama ini kan kita tidak pernah toh. Nah, Dari orang lewat dari guyonan ya. Dari rekan kita Kita tidak nyambut pernah. gaya apa? Golek apa? Golek duit oh ndak cocok. Artinya lek golek duit sak upaya awak dhewe dihitung. Ya kan? Tapi kalau kita bekerja itu mencari nafkah, maka yang kita dapatkan nafkah lahir dan batin. Lahirnya apa? Untuk cuan. Batinnya apa? Ada kepuasan sendiri. Apalagi melihat begitu kegiatan selesai, Pak terima kasih dan lain-lain. Wah itu mereka berterima kasih, puas, kita semakin puas. Kemarin sampai kita bayar amplop ya. Nah itu kan batinnya, itu apa lahirnya itu ya kan. Makanya kalau segala sesuatu kita ukur dengan uang, maka yang kita dapatkan cuma uang, kepuasan tidak dapat. Nah saiki ya pertanyaan, nek profesi outbound itu lebih ke profit oriented atau lebih ke arah berbagi? Itu misalnya di persentase lebih besar mana harusnya, men? Relatif dari program masing-masing orang. Ada yang sudut pandangnya akhirnya ke ada yang berbagi, ada yang profit oriented. Karena tergantung dari orang itu kebutuhannya, dari kebutuhannya. Nah, makanya ketika ada orang yang ada berpikiran seperti ini di outbound itu ada berpikiran ini. Larang energi tenaga sing tak keluarno podo. Murah energi tak terlalu tak tokno podo. Akhirnya berkesimpulan, Loh, lah enak milih sing larang kok. enak sih oleh larang. Larang, berarti olehnya luwih akeh. Kamu tak pikir seperti itu. Itu kategori yang profit oriented ya. Orang kita harusnya cuan. Nah, ya. Jadi ada untung Profit. rugi selalu Akan berhitung seperti itu. Tapi untung yang dimaksud untung rugi itu kan secara finansial. Finansial, Ya? tapi Secara ada orang yang titik gak apa-apa cukup. Sing penting itu Ajek. terus mengalir ajek. Nah, contoh-contoh seperti itu ada beberapa. Jadi kalau ada yang terbaru mana, saya lebih memilih yang ajek. Gak apa-apa titik tak lakoni. Oke aja. Pokok ajek. Nah, dan sekarang yang menjadi masalah itu seperti ini. Katakan gini, posisi Mas Barul, ketika provider lain mau ngajak Mas Barul, ingin memposisikan sebagai fasilitator biasa. Kadangkala juga provider itu segan karena melihat posisi Mas Barul juga ya owner sendiri, ya sering ya handle Padahal asalnya ya fasilitator. Nah, padahal asalnya fasilitator. Kadang-kadang orang memposisikannya seperti itu. Nah, itu loh. Nah, itu yang ya apa? Tak kikis saya infokan ke teman. Saya tidak suka seperti itu. Eben tahu itu, Eben itu nggak royal biar itu. Image ya berarti ya. Image. Nah, itu yang harus dirubah. Nilai diri. Iya. Jadi orang lain menilai kita itu, waduh, masa Eben tak jadi fasilitator. Loh, gak apa-apa, Eben gelem. Eben tak tahu nolak. Posisi apa ae? Padahal kita sering berpikir Ben ya. Apa sih arek kok ora gelem kerja awak dhewe. Karena aku iki yo biyen iki yo fasilitator. Karena memperlakukannya ngajeni sampean, Mas. Loh. Jare Ardin bahasa Ardin itu nilai diri. Ngajeni sampean. Jadi Enggak mungkin barang yang konsep Ardin itu menemukan gini, Ben. Barang ini cara menjualnya itu tergantung nilai diri penjualnya. Lek aku wong ahli korek, dodolan korek yang biasanya di toko dijual 3.000, mungkin saya bisa jualnya lebih. Nah, ini sing sampai nasi tas ya. Kenapa bisa lebih? Karena orang yang beli menganggap bahwa korek yang dijual Ardin
walaupun sama dengan tipe yang sama, tapi paling tidak ada nilai diri dari si penjual. Ardin itu ahline dodol kok, ahline korek memang. Jadi korek sing didodolno Ardin pasti berkualitas. Itu teko pengalaman Ardin. Butuh berapa lama ya Din? Saiki Ardin utawa sing disebut julukane Cupes. Ya, lek dodol onderdile Vespa sak mangape men. Sak mangape karena apa? Orang mengenal Ardin itu wong Vespa. Tapi untuk mencapai itu ya bahkan lek dodol peda-peda biasa ngene sering rugi deh. Karena dianggap wong Vespaan kok dodol peda Jepang. Ya rada ndak percaya kok. Bukan spesialisnya kasarannya kan. Tapi lek Ardin dodol tempong tok lho iso larang. Ya, karena dianggap bahwa Ardin ini orang Vespa dan dia ahli di situ sehingga barang teko Ardin itu pasti ambil. Akhirnya slogannya dikai jogger itu Jogger jelek tapi mahal. Kan. Tapi bukan sebagai karena nilai dirinya malu. Karena awal-awalnya orang sudah tahu kualitas jogger, maka biarpun punya slogan atau kata-kata jogger jelek tapi mahal, tapi orang karena sudah tahu siapa sih jogger, produknya seperti apa, maka kalimat apapun tidak akan mengikis kepercayaan orang. Jadi seperti itu. Wis contohnya lah wis awak dhewe berkecimpung nang outbound. Bareng ngono ana marketing, dodolan outbound yang notabene orang ini tidak dikenal di dunia outbound. Ya wong mikir-mikir, sampai ini ngerti outbound temen lah kan gitu. Nah wis aku lebih percaya nang Eben wis. Padahal Eben lho. Film. Gandeng ngomong arek cilik-cilik. Kayak arek cilik sing ndak kelihatan. Nah, itu yang pernah menjadi tantangan ini. Saya kasih game, terus ya apa caranya arek-arek ini seneng dek game. Lah lek ndelok blogger kayak ngene, ndak sawah Soalnya nggonmu rame, venuemu rame, bonus. Lah, nggone liyane venue anak-anak sewepi ngen kutok sing rame. Ya berarti tak seseram. Tak seseram Enak BC toh. Enak BC toh. Sendiri. Pro tadi. Oh, pro tadi. Iya, tahun itu 2000 din peserta ini. Akhirnya bentuknya venue-venue. Venue. Setelah AS bikin bareng, baru AS bikin venue-venue. Tapi pertanyaannya ini, tiga tenan orang lulusin. Tiga alhamdulillah langsung cash. Iya. Langsung cash alhamdulillah itu. Jadi mau Ben sampai kita itu oleh guyonan sampai arah-arah redet itu. Nyambut kayak nggak apa, kalau duit, sama lu awak dewi wis. Soalnya kene lek guyonane kan ngono. Kene nyambut gawe golek seneng ambek lem. Ya. Soalnya lek peserta seneng dilem otomatis. Amplopnya tambah. Bonus iku, Mas. Ya artinya orang itu profesi apapun kalau memang betul-betul sadar dan mencintai profesinya itu akan jadi keberkahan sendiri kan ya teman. Akhirnya kan orang itu dapat berapapun bersyukur karena pekerjaannya yang dicintai. Nah bersyukur itu salah satu cara agar rezeki ini jadi berkah kan ya. Ini rezeki gede ya piro ndak bersyukur. Berkah
Untuk kue dijenengi berkah, laris barang. Berkah. Berkah. Itu berkah. Barokah. Sebetulnya orang itu yang dicari itu lek didelok-delok ini ya, lek dirasakno. Yang menentukan orang sukses atau tidak, bahagia atau tidak, itu dari keberkahan apa yang kita dapatkan. Tapi kadang-kadang ini Mas, ketika kita menjual paket outbound katakanlah seperti itu, yang selama ini kita lakukan, tidak jarang klien itu menanyakan atau langsung ngomong, Mas, aku buatin penawaran untuk outbound kegiatan di sini ini. Udah. Kalau klien itu perusahaan, kita masih bisa dipanggil untuk presentasi, kemudian harga itu masih bisa, artinya diomongkan, Negosiasi. masih negosiasi. Nah, beda dengan sekolah. Kalau kita handle secara sekolah, guru misalkan nanya, Mas berapa outbound? 100.000 Bu, Per pack-nya. per pack. Wah, nih. Oh iya Mas, tapi ujung-ujungnya apa? Nggak ada follow up sama sekali. Seringkali seperti itu. Nah, beberapa dengan sekolah itu langsung saya buka ketika ada yang nanya, Mas kalau outbound berapa? Saya akan balik tanya, Nun sewu Bu, Ya, punya budget berapa? Biar saya kelolakan. Iya, menyesuaikan ya. Itu yang rata-rata yang deal itu yang seperti itu, bukan yang minta penawaran begini kemudian kita berikan. Yo, itu kan kaya ya. Nah, maksudnya kan logikanya seperti itu, Mas, aku gak no penawaran outbound gini sampean, udah tak buatin, seret kirim, seret. Ternyata harga kita itu kemahalan. Habis itu, kok gak ada kabar, telepon, Bu, gimana? Aduh Mas ngapunten, ini Dananya dananya nggak Ya, cukup. berarti kan bukan kemahalan, Mas. Loh, dananya bukan nggak cukup. Nah, Bukan Ibu punya kemahalan. budget Kak. berapa? Enggak, ini Mas, ini rekan-rekan memutuskan akhirnya untuk makan-makan sendiri aja. Lah nak ngono, akhirnya ini anak-anak ke kolam renang saja. Iya tak? Iya, rata seperti itu. Mending langsung ketika seperti itu, yang pengalaman dari saya, yang saya alami, langsung tak tanyakan, Ibu punya budget berapa? Ya makanya ya Ben. Dulu Tolong Mas coba dihitungkan. Oke Bu, baik, kebutuhannya seperti ini Bu, ke kolam renang tiketnya sekian, makan siang sekian, kok berarti outboundnya sekian, masih nutut nggak Bu? Nah, kenapa kok harus seperti ini? Ya kita negosiasi sekarang, mending siang sekarang Bu, daripada saya berikan penawarannya nanti karena agak tidak cocok, Ibu segan untuk menghubungi kami untuk negosiasi lagi. Nah, lebih baik kan seperti ini. Nah, itu yang sering kali. nah itu kan itu kan trik ya. Trik atau metode yang saat ini harus kita berlakukan. Tapi beda dengan 10 tahun ke belakang. Ya kan? 15 tahun ke belakang lah. Dulu waktu boomingnya outbound. Wah, luar biasa. Pertanyaan yang sering keluar dari klien itu, Pak, kalau kegiatan 2 hari 1 malam berapa budgetnya? Itu 15 tahun ke belakang, Din. Waktu boomingnya ya. Perusahaan selalu mengatakan itu, berapa Pak budgetnya? Kalau kegiatan sehari, 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam, budgetnya berapa? Nah, waktu itu budget mengikuti program, ya kan? Dengan berkembangnya semakin maraknya provider, semakin banyaknya provider, maka fenomenanya sudah berubah. Fenomena berubah, akhirnya strategi pun harus berubah. Nggak mungkin lah
perang zamannya 45 strateginya kita pergunakan di era sekarang, ya kan? Tidak kene tok balik nyemil. Ngono delok. Operator lemes kan. Akhirnya Kene balik nyemil ngene ae operator. iya, keren. Kan itu hasil dari observasi kita, melihat bangsa dan lain-lain, sehingga kita itu punya strategi baru. Kalau dulu budget mengikuti program, sekarang terbalik, ya kan? Loh, barusan saya alami, Mas. Iya. Barusan saya alami. Klien nanya, "Mas, rate untuk 3 hari 2 malam berapa? Plus kalau ada kelas untuk motivasinya." Oke, Bu. Baik. 10 juta, Bu. Global. Global. 10 juta, Bu. 60 orang. 10 juta, Bu. 60 orang itu minimal pack apa? Minimal pack. Apa maksimal? Minimal. Maksimal. Oh. Antara 60 sampai 80. 10 juta, Bu. Untuk outboundnya dapat berapa game? Pertanyaannya adalah itu. Dan jawaban saya adalah apa? Menurut sampean kira-kira sampean apa? Dapat berapa game? Saya jaluk ya. Saya tidak seperti itu. Mohon maaf, Bu, saya tidak jualan game, saya jualan program untuk outbound. Ibu inginnya apa? Entah itu di situ mungkin ada untuk teamwork atau untuk apa. Saya seperti itu, Bu. Yang saya jual adalah program, Bu, bukan game. Menunya, Mas. Jawaban saya adalah itu. Beda berarti Mas ya. Iya, kalau dapat berapa game, mereka pasti pikirannya adalah 8 game, berarti 10 juta dibagi 8. Wih, kok larang, Mas? Iya. Kalau program gue ya, ya oke. Mohon maaf, Bu, saya tidak jualan game, Bu. Yang saya jual adalah program, Bu. Nah, pertanyaan itu sering muncul. Kayak contohnya ini adalah puskesmas. Bukan sama berangkat game ya, karena saat kita menyusun program, saat kita menyusun rundown itu sudah ketemu ternyata untuk kegiatan fun outbound-nya itu ada durasi waktu 2 jam. Ada pertanyaan kan, Pak, dengan 2 jam itu kita bisa melakukan berapa game? Ya, saya sampaikan begini, Ibu, kalau game saya tidak bisa menentukan berapanya. Itu tergantung dari 2 jam itu kondisi teman-teman seperti apa, kondisi psikologinya teman-teman seperti apa, kondisi alam waktu itu seperti apa. Karena itu nanti yang menentukan. Kalau game kita siap banyak, Bu. Kita siapin banyak. Cuman tergantung situasi. Karena kita tidak bisa menentukan 8 game. Ternyata waktunya masih panjang. Nah, kalau kita game banyak, Bu, kita siapin, mulai game tanpa alat sampai game yang pakai peralatan. Nah, tergantung situasi saat itu. Kalau situasi panas, saya paksakan main game yang banyak nguras tenaga, otomatis tidak nyaman buat teman-teman. Jadi kalau game jangan kita tidak membatasi kalau 2 jam itu sekian game, enggak, karena game itu ada yang durasi panjang, ada yang durasi pendek. Nah, ini kan berkaitan dengan masalah durasi waktu, Mas. Durasi waktu, bukan harga. Ya. Kalau ini harga kasusnya, Mas. Ya memang ada gini kan, Mas, duitku ini cuma 1,5 juta, aku oleh pirang game, ya kan? Ada. Ya kan? Sering kan? Ada. Seperti itu. Dipikir satu game itu ada price-nya. Padahal bagi kita ini sudah keluar dari kalau saya mengatakan, makanya ada istilah, aku mengatakan itu ada istilah ini, ada fun game, ada fun outbound, ada real outbound. Sehingga saya punya memilahnya seperti itu. Fun game, ya dapatnya game sama fun, ya kan? Tapi kalau fun outbound, nah berarti ada materi, cuman disampaikan secara fun. Jadi funnya dapat, materinya dapat. Real outbound ini adalah udah X-Fun ya,
berarti stepnya sudah bukan lagi kita berbicara teamwork. Justru kalau real outbound itu aku mengklasifikasikan, kalau real outbound itu sudah ke arah self confident. Artinya apa? Itu sudah mengasah kapasitas pribadi-pribadi. Contohnya di expand itu kan sudah ketemu high group, kemudian materi leadership, itu kan acara fun terus lupa ini materinya temanya leadership tapi konteksnya fun game, ya enggak dapet lah pasti, ya kan. Kalau sekedar teamwork itu fun outbound masih, ya kan. Tapi kalau real outbound itu betul-betul kapasitas pribadi ini yang betul-betul dieksplor kan, ya. Karena biasanya real outbound itu digunakan untuk orang-orang yang sudah naik ke jenjang leader, ya. Jenjang leader. Nah, aku mengklasifikasikan seperti itu. Karena apa? Biar ada perbedaan. Ini berkaitan dengan operasional juga. Tapi yang sampai detik ini aku nggak bisa itu menentukan itu harga selain operasional. Makanya kalau aku dewe diundang salah satu travel atau rekanan ya hotel dan lain-lain, pas outbound sekian orang, sekian jam atau sekian hari, itu berapa saya harus bayar. Maka yang sering saya sampaikan itu, saya hanya menghitung operasional. Satu itu. Aku sering dikatakan, enggak mas, kita profesional aja. Berapa budget yang harus kita siapkan? Makanya saya selalu mohon maaf. Mungkin kalau nilai profesional itu dari hitung-hitungan duit, itu yang kami belum bisa. Jadi yang bisa saya sampaikan ini hanya biaya operasional. Kenapa? Yang jelas saya menyampaikan itu kan ada alasan. Alasan pertama, karena tujuan saya sendiri, itu di kegiatan outbound itu adalah berbagi. Satu itu. Yang kedua, saya menghindari menjual diri saya. Ngekei bandrol maksudnya. Ya kan? Jadi saya menghindari ngekei bandrol, sehingga apa? Orang lebih nyaman begini. Dari pengalaman, kenapa itu saya sampaikan? Karena dari pengalaman, kadang aku ngekei bandrol awakku. Aku ngundang sampean bayar piro? 2 juta. Ternyata apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi yang ngundang, sehingga mereka ngasih 2 juta itu sambil kecewa. Sehingga saya menyampaikan, kalau untuk handle kegiatannya sampean hargai sendiri, saya ini pantasnya dibayar berapa. Dan alhamdulillah pengalaman yang saya dapatkan dengan cara seperti itu, karena kita menghindari hitung-hitungan jasa yang kita berikan. Tapi harus memang dasarnya teko timku itu memang berbagi, ya, sehingga jasa itu biarkan mereka yang menentukan. Aku layak itu dibayar piro, pantas sih aku dibayar piro, ya kan? Makanya kadang aku dibayar 150 per event. Pernah. Nggak nyong-nyong itu sih. Bahkan aku pernah dibayar itu per event itu cuma datang melihat, cuman mendampingi tim yang sudah ada, sehari dibayar 2,5 juta. Pernah. Bahkan aku pernah dibayar itu handle kegiatan sehari itu 150, tapi tamunya ngasih tip karena dia merasa puas dan lain-lain, ngasih tip 1 juta. Sehingga saya berkesimpulan bahwa saya tidak akan menakar rezeki saya sendiri. Tapi yang tidak bisa
tidak bisa saya hindari untuk menghitung itu adalah biaya operasional. Sehingga timku wis paham lah. Makanya kayak arek dewi tidak pernah menanyakan aku dibayar piro Mas Rondino, aku dibayar piro telur dino gitu. Karena ya itu tadi berangkat dari rumah itu saya iki pribadi Ben. Saya meniatkan saya mencari nafkah buat anak istri saya. Artinya saya harus dapat nafkah itu lahir dan batin. Nafkah lahirnya itu pastilah saya akan dapat duit, tapi besarnya itu tergantung rezeki yang saya dapatkan. Nah, nafkah batin karena saya tidak mengukur pekerjaan saya dengan uang, maka saya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya. Ya hubungannya apa mau loh Ben. Biasa kita lakukan dengan keikhlasan itu, maka kita melakukannya itu all out. Ini nggak mikir aku dibayar piro, nggak mikir itu wis. Makanya ada beberapa orang yang mengkritik saya, bahkan menyalahkan saya gara-gara baru nggak duwe patrol sehingga ngimbas ke yang lain. Terus saya bilang, lo kita ini beda prinsip, monggo sampean kalau punya prinsip sendiri silakan, tapi ini prinsip saya. Berapapun yang saya terima itu adalah rezeki yang diberikan Tuhan hari ini. Karena cuman lewatnya ya orang-orang yang mengundang saya, dan orang yang bayar saya pun mengatakan, Mas ini dari perusahaan saya cuma dikasih sekian. Iya Mas, aku ngerti. Saya tidak akan mempermasalahkan atau menanyakan sebenarnya biro atau kantor, tidak akan. Karena apa? Prinsipnya sama ini cuma talang kok Mas, sama ini cuma talang. Selama talang itu tidak bocor, maka saya akan menggunakan talang itu selamanya. Tapi lek talang itu bocor, ya segera saya tembel. Tapi lek bocornya akeh, ya talangnya dibuang. Kan ngono to. Iya kan? Nanti bang kecomel. Wingi mari nembel, saiki bocor mana? Daripada gerundel. Akhirnya ndak ikhlas kan? Ya mending talangnya dibuang. Artinya ya sudah kita ndak pakai karena tidak ada kejujuran di situ. Nggak fair kasarane kan. Ning ditalangi. Nah, talange iki kan. Makanya Berarti besok itu Mas. Besok belajar tadi situasi brengsek dan orang brengsek itu Mas. ya enggak, justru saya menerima. Lebih mudah menerima situasi dan orang ya, seperti itu. Kan masih pemetaan ya. Ya, termasuk pemetaan. Dan saiki talang wis wajur Ben, wis bocor kabeh, sik tetep dipertahankan. Konyol kan berarti. Kuat tinggal. Nah, tapi kan kita berusaha nempel dhisik gitu loh. Tapi lah semakin lama semakin bocor. Loh ya konyol lah. Berarti kita kan enggak bisa memilih dan memilah mana yang layak dan tidak. Kan beda Mas, pasrah dan putus asa. Nah, Beda kan Mas. ya itu mau. Jadi ganti kamera dengan kesadaran Apa dipaksa semesta. Yang saat ini relevan ya, yang saya pakai lah ya. Jadi kalau di falsafah Jawa, kan ngono Pak ya. Akeh durung tentu cukup, titik durung tentu kurang. Nah, kan ngono Pak. Derui. Lah kan standarnya kan ngono, oleh akeh belum tentu cukup. Mereka kebutuhannya akeh. Kebutuhannya luwih akeh, Mas. Lah titik belum tentu kurang. Mereka kebutuhannya wis pas-pasan gitu. Soalnya kan bahasa relatif ya, Pak. Akeh iku relatif bagi seseorang. Lek nang masjid iku jarene 1.000 gede, Pak. Mlebu 1.000 apa 1.000? Lek 1.000 iku kena digawe ngopi, nek gawe mangan. Lek 1.000 kan iki. Surgane mek 1.000 rupiah, Pak. Tapi rata-rata 2.000 saiki. Rata 2.000 naik. Ya. angel bener Indonesia. Harga 2.000. 2.000 ya rata-rata. Lek aku tadi takbir masjid kok tak kan minimal 20.000. Kok ngono kadang kala ya ono pilihan. Go dhuwit 2.000-an ambek 5.000-an. Sing lebokno kok amal liwat ya 2.000. Si enak ngono, Pak. Kon nggo duit piro? Duit mail lebokno. Tapi kembali lagi. Mending 2.000 mang iku, atau 1.000 iku mau, tapi ikhlas. Tapi ikhlas. Timbang 1.000 dilebokno tapi kapotan. Repot lho. Ikhlas.
masih 1.000 tapi ikhlas. Nggak Tadi- beban. Tadi besok ndak oleh protes. Misalnya swargane iku oleh pinggiran. Loh, enggak apa-apa sementing masuk swarga. Ya. Sing nek sewaktu-waktu nerokone bocor iki lho. Sementing nek swarga. Tadi kan lek ngomong masuk surga Pak yo. Ngale kan iki Pak yo. Iku aku tanda tanya Pak. Kayak apa mlebu tok ndak oleh nikmati Pak. Tadi meneng tok mlebu longgo gedam gede. Kondelok tok. Gak dikepuki yo Pak. Padha mek ngene berarti ya. Ibaratnya mlebu Jatim Park. Tapi mek ndelok tok ya. Iya ndelok Tak tok. nikmati wanane ya. Bisa. Pintu gerbang masuk wis Nah, mandek iku kayak kategori sing 2000 mau. Iku kategori surga 2000 rupiah. Iya tinggal ini Pak Beca. Bayar 2000 jalur selamat. Ya keceklok isi. Kadang yang guling becae. Lek sing kek 50.000. Wah, mancale hati-hati. Ono golongan minggir. 2000 nang tutuk nang oleh penumpang maneh. Pacak kro ada protes bayar 2000 protes lah. Ya kenapa ya bener ya. Lek 1.000. Enggak, pelabuhan swarga, tapi kok ndelok tok. Karena swarga 2000. Lek 1.000 paribasan Pak yo. Oh ngledek surga ngene tok. Setidaknya kan ngene seru Pak. Tapi- Lek iso metu maneh Pak. Lek dibalekno maneh insyaallah. Wong iku berkali-kali lipat ya. Iso dadi berkali-kali lipat. Selama katakanlah digawe masjid sing sembahyang kan bungayan wae ya. Akhirnya ono malaikat teko. Rumusnya ndak ngono le. Ya repot kan. Tapi sing penting kabeh dasare siji tok. Ikhlas. Tadi yang masa Ya, dhewe oleh kan- piro-piro kan ikhlas. hari ini kita dapat suatu rumus ya bahwa keahlian itu berbanding lurus dengan kecintaan, ya kan? Kecintaan berbanding lurus dengan keikhlasan, ya kan? Sehingga dalam hidup ini tak tahu komplain, tak pernah berkeluh kesah, wes. Oh dasarnya wis cinta, Kadang yo nah, iya. cinta kan ikhlas. Kadang yo balik mana Mas ya. Lek ngomong iku Mang Mas. Waduh ditawar sampai ini. Mungkin Mas ya, mungkin. Ndak nutuk dalam artian itu sedikit. Oleh ini. Kan ngono Mas ya. Iso mungkin juga memang ndak nutut, memang talangnya bocor iku Mang. Ya kan balik mana Mas. Setiap anu kan dewe-dewe standar iku. Akhirnya kan ya iku Mang Mas, apa mlebu surga, apa menikmati surga. Kudu jelas Mas. Padha iki disuguhno, aja dipangan aja diombe. Setengah nah, Iki mek sekedar. Kalau sendiri mau ya. Iya. Masa operatornya ada cemil lah operator. Kalau mbek ngene tok Iku mau kok awak dhewe slempe ya. Mungkin sandal sing muara wangitan ya. Cuma ya ono ndak apike, Pak. Entek iku. Tipe toyan kok ngono lho. Iya. Lah dekek kene tok malah foto, Mas, ngono lho. Ternyata rumusnya kan awak dhewe kan wis. Tapi kenapa? Ingin- Kayak tadi antara 60 sampai 80 sampai harga segitu. Saya itu operasional. Ya, ya iku yang Operasional. harus dihidupi. Operasional ambek nyangoni sing dijak. Nah, nang ini sing Lek awak dijak. dhewe oke. Saya 3 hari 2 malam. Otomatis kita harus ngasih 3 kali lipat dari harian biasaan itu Ya, yang kita berikan. kita ya kudu fair pisan men. Artinya gini, kita ini ngajak orang yang orang itu belum tentu sama dengan kita. Itu yang harus kita sadari. Ya contohnya jari sing kok sebut biar ada orang itu tipikal pekerja, ada orang itu tipikal pemikir. Jadi almarhum kan ngono tipikal orang kan itu ada pekerja, pemikir. Lek bekerja itu kepuasannya setelah bekerja langsung dapat bayaran. Nggak peduli bayarannya piro, yang penting aku dibayar, selesai urusan. Selesai. Ya, lek tipikal pemikir itu beda kepuasannya. Beda. Kalau kegiatan itu sukses, klien puas. Dek ya oleh piro-piro ndak ngurus wis.
Yang penting saya sudah menunjukkan eksistensi. Kalau saya Mas ya, kenapa kok sampai saat ini ikut di outbound? Kalau permainannya ya mungkin ya tetap lah, cuma diganti ritme. Cuma yang saya fokus itu pemecahan game itu atau permasalahan dinamikanya itu. Bahkan ya kan kita sendiri kan yang menciptakan game.